Sadarmo Alajokam, jurus ampuh melumpuhkan akal sehat, menghancurkan mental. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para sahabat dimanapun Anda berada, di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda, Abu Salam Atorik, memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Hairil Anas TV. Sahabat Hairil Anas TV, bagi Anda yang pernah menjadi warga LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, tentu tidak asing lagi dengan frase atau kata sadarmo. Meskipun berasal dari bahasa Jawa, namun penggunaannya yang sedemikian sering menjadikan frase itu akrab di telinga. Saking akrabnya, semua penasihat dalam kegiatan kajian LDII selalu menggunakannya, tak peduli dia dari suku manapun berasal. Para saudara jamaah sekalian, di sini nasihat saya kepada jamaah yang saat ini ada di sini maupun jamaah yang saat ini tidak ada di sini. Semua jamaah, seluruh jamaah terus-menerus dinasihati. Semua jamaah, seluruh jamaah terus-menerus dirahmut. Semua jamaah, seluruh jamaah terus-menerus dituturi. Semua jamaah, seluruh jamaah terus-menerus diurusi. Isi nasihat, isi perambutan, isi kepengurusan, yaitu yang pokok, yang utama, satu-satunya jamaah supaya selalu tetap netepi Quran hadis jamaah. Ditetepi, diperlukan, dipersungguh sadermo karena Allah sampai tutup pol ajal matinya sendiri-sendiri, dikerjakan, diniati mukhlis lillah sadermo karena Allah. Itulah para warga jamaah sekalian. Kata sadarmo yang sering dirangkaikan dalam kalimat oleh para penasehat LDII terdiri dari dua partikel, yakni sa dan darmo. Dalam bahasa Jawa, kata sa bermakna mengeluarkan semua upaya untuk memaksimalkan kemampuan, sedangkan kata darmo berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya bakti atau dedikasi. Maka sadarmo artinya memaksimalkan usaha untuk mematuhi segala peraturan-peraturan sebagai wujud bakti, kepatuhan, atau dharma bakti. Sikap sadarmo ini kemudian ditujukan kepada imam besar LDII oleh para pengikut-pengikutnya, yang ditancapkan oleh para pengurus mubalik atau penerobos yang senantiasa mengulang-ulangi instruksi tersebut, bahwa satu-satunya jemaah agar tetap menetapi melaksanakan ijtihad imam dengan cara 5 bab dikerjakan sapol kemampuan, sadarmo karena Allah. Untaian kalimat itu terus-menerus diulang-ulangi dan wajib disampaikan oleh seluruh penceramah internal LDII yang lama-kelamaan menjadi sugesti dan menghipnotis seluruh pengikut Islam jamaah agar mencurahkan bakti hanya kepada sang imam atau amir Islam jamaah. Ditetepi, diperlukan, dipersungguh sadermo karena Allah sampai tutup pol ajal matinya sendiri-sendiri, dikerjakan, diniati mukhlis lillah sadermo karena Allah. Sesungguhnya makna sebenarnya dari sadarmo adalah hal yang positif karena mencurahkan kemampuan, memaksimalkan daya upaya untuk mengerjakan sesuatu kebaikan. Namun, dalam sadarmo Alajokam, makna positif itu menjadi negatif karena mendorong manusia untuk hanya taat
kepada sosok tokoh tanpa memandang lagi apakah peraturan itu sesuai syariat atau bertentangan, asalkan telah menjadi peraturan imam atau ijtihad amir, maka wajib dilaksanakan dengan cara sakdermo, mencurahkan bakti hanya kepada sang imam besar. Marmut enak iwae, wong manut enak awae. Jadi sakdermo itu nerimo, ojo kakean takon, jangan banyak nanya. Kalau banyak nanya nanti kayak Bani Israel. Itu dalihnya. Jadi ya sakdermo itu manut, suruh kemanapun manut. Ayo, taat swarga nggak taat neraka. Itu namanya sakdermo. Jadi sakdermo itu nerimo, ojo kakean takon, jangan banyak nanya. Kalau banyak nanya nanti kayak Bani Israel. Itu dalihnya. Jadi ya sakdermo itu manut, suruh kemanapun manut. Ayo, taat swarga nggak taat neraka. Itu namanya sakdermo. Maka hilanglah fungsi akal untuk menganalisa, tidak mampu lagi berpikir atau merenung, dan runtuhlah mental untuk melawan dan menantang. Alhasil, jatuhlah jiwa-jiwa para pengikut Islam jamaah itu ke dalam sirkut to'ah, semata-mata hanya taat kepada sang amir, taat kepada makhluk, mengalahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ironisnya, mereka melakukan kesyirikan itu dengan mengatasnamakan Allah, dengan berniat karena Allah. Na'udzubillahi min zalik. Itu semua terjadi karena sugesti yang disuntikkan berulang-ulang dan menghipnotis sehingga berhasil merusak akal sehat, menjadikan otak buntu dan malas berpikir. Yang muncul dalam pikiran para pengikut Islam jamaah adalah taat imam surga, berani menentang aturan imam maka masuk neraka. Meskipun sesungguhnya aturan sang amir justru banyak bertentangan dengan Allah Rasul, yang bila dilaksanakan justru mengantarkan pada ancaman neraka. Namun, para pengikut Islam jamaah tak sempat lagi memikirkan dan menganalisa hal-hal seperti itu. Itu sebabnya, ketaatan terhadap makhluk merupakan perbuatan syirik besar karena bisa menyebabkan sekelompok orang menganggap halal perbuatan haram dan mengharamkan yang halal. Sirkut to'ah menjadikan seseorang pembesar dengan seenaknya membuat-buat aturan, lalu para pengikutnya mentaati peraturan itu dengan keyakinan bahwa peraturan imamnya itulah yang lebih sempurna dan lebih memenuhi kemaslahatan. Peraturan imamnya dianggap lebih baik daripada syariat Allah, atau dianggap setara dengan syariat, atau yang paling rendah menganggap syariat Allah lebih baik tetapi belum sah dijalankan apabila belum menjadi ijtihad sang imam. Kelakuan pengikut Islam jamaah ini disinggung oleh Allah dalam firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 32. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai sesembahan selain Allah. Tentu saja para pengikut Islam jamaah akan menolak dikatakan menyembah imamnya. Memang, cara menyembahnya bukan dengan cara bersujud di depan sang imam, tetapi mentaati ijtihadnya yang melanggar syariat, menjalankan peraturannya yang menyelisihi sunnah, menghalalkan yang haram, mewajibkan yang sunnah. Maka itulah bentuk penyembahan kepada sang imam. Dan itu termasuk perbuatan syirik besar yang bertentangan dengan ajaran tauhid, ajaran pokok dalam Islam, yang tidak pernah diajarkan dalam kalangan Islam jamaah LDI. Yang terus-menerus diulang-ulangi di dalam kalangan mereka adalah taat imam surga, tidak taat imam neraka. Padahal Rasulullah telah menegaskan tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan derajatnya sahih.
Pada hadis yang lain Rasulullah bersabda, seseorang di antaramu hanya dianggap telah beriman bila aku, Rasulullah, lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari. Maka dari itu, para sahabat Heril Anas TV yang masih terbelenggu dalam kubangan Islam Jamaah yang dinaungi LDII itu, sadarlah, imam yang kalian ikuti itu adalah sosok pemimpin yang merasa paling suci, tidak boleh disalahkan, menolak dikoreksi, dan menolak dibenarkan. Terbukti dari beberapa asatis yang mencoba meluruskan penyimpangan-penyimpangannya justru ditendang, dipecat, diusir, lalu difitnah dan dituding ingin merebut keimaman, ingin merebut posisinya sebagai amir. Amirmu merasa paling benar dan bebas menentukan surga dan nerakanya semua orang. Ketahuilah, menjadi pengikutnya adalah pintu pertama dari sebuah kesesatan. Dari pintu itu akan muncul fatwa-fatwa aneh yang boleh menentukan kadar penerimaan zakat, boleh menarik upeti dari segenap pengikut atau jemaat, boleh memanipulasi hak-hak manusia, boleh memanipulasi wali nikah, menentukan kehalalan dan keharaman sesuatu, boleh merampas hak manusia, memutuskan hubungan kekerabatan, berwenang menceraikan antara suami dan istri, kemudian dengan sewenang-wenang pula memaksa pengikutnya untuk sadermo taat kepadanya karena Allah. Semua jihad aneh itu dibuat atas dasar melanggengkan pengaruhnya, melanggengkan pundi-pundi keuangannya agar tetap lancar mengalir dan agar tetap bisa dikelilingi wanita-wanita yang cantik, dan atas dasar sadarmu pula wanita-wanita cantik itu harus rela diwayu atau dinikahi secara bitonah. Sungguh, sadarmu yang sesungguhnya memiliki makna sakral. Bila ditujukan untuk mencurahkan ibadah kepada Allah itu menjadi terjungkal balik maknanya setelah dijadikan alat untuk menyesatkan umat secara sempurna. Sadarmu karena Allah yang seharusnya memaksimalkan upaya untuk beribadah hanya kepada Allah semata, justru diputar balikkan oleh keamiran Islam Jamaah menjadi alat untuk mengendalikan jemaatnya agar hanya berbakti kepadanya sepol kemampuan dengan mengatasnamakan Allah. Semoga Allah mencurahkan hidayah dan taufik kepada mereka agar segera terbebas dari belenggu hipnotis yang menyesatkan itu. Sebuah upaya sesat menyesatkan yang sangat berbahaya. Kita doakan agar mereka segera selamat dan kembali kepada pangkuan Islam yang menegakkan tauhid, yang hanya menyembah kepada Allah, Islam yang rahmatan lil alamin. Kami menyatakan mencabut baiat kepada Imam Besar Islam Jamaah Abdul Aziz Sultan Aulia dan menyatakan keluar serta baroah dari semua kegiatan Islam Jamaah yang sejatinya telah dinyatakan sesat dan terlarang oleh Kejaksaan Agung pada tahun 1971. Sebagai bentuk kepedulian kami kepada saudara-saudara yang masih berada di dalam Islam Jamaah untuk segera sadar dan berlepas dari ajaran Islam Jamaah. Demikian kami sampaikan ikrar pencabutan baiat ini. Semoga Allah menganugerahkan berkah dan hidayah kepada kita semuanya. Sekian celotehan. Sampai jumpa di celotehan yang lain. Barakallahu lana wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.